Carries the blood of many men. Adiós, perro. Adiós. Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul El Gringo. Film ini menceritakan tentang seorang agen rahasia DEA yang membawa kabur uang jutaan dolar ke perbatasan Meksiko. Akibat perbuatannya itu, agen tersebut harus berhadapan dengan para kartel dan gangster di wilayah itu. Ternyata uang tersebut adalah hasil dari penjualan narkoba milik seluruh bandar yang ada di wilayah tersebut. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah mobil yang melaju kencang dan melintasi sebuah gurun. Lalu mobil itu memasuki perbatasan Meksiko dan berhenti mendadak tepat di perbatasan karena mengalami pecah ban. Kemudian terlihat seorang pria turun dari mobil tersebut dan mengeluarkan sebuah tas hitam. Pria itu bernama Martin Pero. Setelah itu, Pero membuka bagasi mobilnya yang ternyata ada seorang pria gemuk yang terluka bernama Tortuga dan dia sekap di dalam bagasinya. Kemudian Pero bertanya kepada Tortuga berapa lama dia berjalan kaki agar bisa sampai di Meksiko, tepatnya di wilayah El Fronteras. Tortuga menjawab kalau waktu yang ditempuh agar bisa sampai di wilayah tersebut sekitar 10-15 menit. Setelah perbincangan mereka selesai, Pero segera bergegas pergi meninggalkan Tortuga di dalam bagasi mobilnya yang sudah dia pasang sebuah kain pada tangki bahan bakarnya, dan lalu dia bakar hingga meledak. Carries the blood of many men. Adiós, perro. Adiós. Tidak lama kemudian, terlihat Pero menyusuri hamparan gurun pasir bebatuan. Dari kejauhan, Pero melihat 3 orang pria yang diduga penjaga perbatasan. Di situ terlihat 2 orang pria sedang menikmati minum air putih. Sementara yang satunya lagi terlihat sedang sibuk membuli seekor anjing yang sedang mereka rantai. Pada awalnya, Pero yang berniat ingin meminta air putih kepada pria tersebut. Lalu Pero pun berubah pikiran dan mencoba memperingati mereka untuk tidak menyakiti anjing itu. Tidak terima dengan perkataan Pero, para pria di hadapannya pun langsung menyerang Pero. Merasa Pero telah membantunya, anjing yang dilepaskan oleh Pero justru terus mengikuti Pero kemanapun dia pergi. Sesampainya Pero di wilayah El Fronteras, Pero yang sedang mencari air untuk minum dibuat kaget oleh seorang wanita bernama Flaca yang justru mengancamnya. The bag. I'm not giving you the bag, kid. Dame la bolsa, te chingo, cabrón. Di situ, Pero yang tidak mau basa-basi langsung merebut pisau milik Flaca dan membalikan keadaan, lalu meminta Flaca untuk menyerahkan baju yang dia pakai. Give me your shirt. Atta girl.
Di tengah hari yang panas, Pero yang kehausan meminta minum pada orang-orang yang ada di sana. Dan anehnya, meski Pero akan membayar mereka, tetapi orang-orang di sana tidak ada yang mau memberi Pero segelas air. I don't want no more. Please go. Ma'am, I'm good. No, no water. Sorry. No water? Sir? Miss? We are closed. Hingga di sebuah bar, Pero pun bertemu dengan seorang pemilik bar di sana yang bernama Anna. Bedanya di sini, Anna mau memberi Pero air setelah Pero membayarnya senilai $500. $500 for a glass. Akan tetapi, saat Pero akan meminum air itu, Anna justru menarik omongannya dan melarang Pero untuk minum. You can't drink that. You're a gringo. Sementara itu, di tempat lain, Flaka yang mendapatkan kesialan pergi menghampiri ketua geng di wilayah tersebut yang bernama Culebra. Di situ terlihat Culebra dan anak buahnya sedang memukuli seseorang. Ternyata Culebra ini sedang menjalani serangkaian tes guna perekrutan anggota baru. You just killed your first man. Ahora eres nuestro carnal. Tidak lama kemudian, datanglah Flaka. Dia pun menceritakan tentang kesialan yang baru saja dia alami, bahwa dia telah gagal merampok seorang asing yang justru merampas pisau dan bajunya. Di hadapan Flaka, Culebra mengatakan bahwa Flaka yang selama ini bekerja sendirian dan dia mengajaknya untuk bergabung dengan kelompoknya. Belum juga Flaka menjawab pertanyaan Culebra, tiba-tiba muncul atasan Culebra yang merupakan kepala sheriff di sana yang bernama Espinoza yang menyuruh kelompoknya untuk segera pergi dari sana. It'll be to rid el fronteras of this. They're the scourge of this town, and you pendejos are no better. Kembali ke Pero yang telah mendatangi sebuah loket penjualan tiket bis. Dari percakapan Pero dengan seorang wanita penjaga tiket, diketahui kalau Pero berniat untuk pergi ke wilayah Acapulco. Mengetahui kalau bis menuju ke wilayah tersebut baru akan ada besok pukul 2 siang, Pero mau tidak mau harus terlebih dulu mencari tempat beristirahat. I'd like to take the next bus to Acapulco. Why you want to go there? Spring break? No. Why not? Can I just get a ticket for the next bus, please? Pero yang merasa bahwa tempat Anna sajalah yang menerima uang darinya, Pero pun kembali menghampiri Anna dan memintanya untuk mau menyewakan sebuah kamar untuk Pero menginap. Kemudian di situ Pero menceritakan bahwa dia baru saja mendatangi sebuah loket tiket bis antar kota. Namun sialnya tiket sudah habis dan dia harus menunggu hingga besok hari untuk kembali membeli tiket tersebut. Mendengar hal itu, Anna pun tersenyum sembari mengatakan bahwa Pero salah satu orang asing yang sudah masuk ke dalam perangkap warga kota. Anna menjelaskan kalau Pero dibohongi untuk dimanfaatkan. Salah satunya adalah seorang wanita penjaga loket yang mengatakan bahwa tiket hari ini sudah habis. Padahal bis selalu ada dan tidak pernah kehabisan tiket. Yang mana ternyata tujuan mereka agar Pero bisa tinggal di kota lebih lama. Dan secara otomatis mereka pun akan menghabiskan uang Pero perlahan-lahan. Untung saja Anna yang merasa kasihan terhadap Pero, dia pun mau menyewakan sebuah kamar asal Pero segera pergi esok hari sebelum bis tiba di wilayah itu. Beberapa waktu kemudian, saat sedang tertidur, Pero bermimpi tentang kejadian naas yang menimpanya 3 hari yang lalu sebelum dirinya memasuki kota El Fronteras. Saat itu, Pero bersama 3 rekannya yang bernama Connors, Sullivan, dan Bill ditugaskan oleh atasan mereka yang bernama Letnan West untuk menangkap 2 kelompok kartel narkobi yang akan bertransaksi jual beli di wilayah perbatasan Meksiko. Namun ketika setibanya di lokasi, Pero merasa ada yang tidak beres dengan misi mereka. Karena tidak ingin terjadi sesuatu tanpa persiapan, Pero segera masuk ke dalam bagasi belakang dengan membuka jok untuk mengambil shotgunnya. Tidak lama kemudian, dari balik batu-batu tebing muncullah para gangster yang langsung menghujani mereka dengan timah panas. Ternyata misi tersebut adalah sebuah jebakan yang sengaja direncanakan oleh Letnan West.
Wes ternyata bekerja sama dengan para kartel untuk terus meraup keuntungan dengan melenyapkan Pero dan rekan-rekannya terlebih dulu yang dia anggap hanya akan menghalangi pekerjaan kotornya. Pero yang kini di dalam bagasi mobil, dia pun menyadari kalau ketiga rekannya ini telah mati dihabisi oleh kelompok gangster tersebut tanpa perlawanan. Setelah menghabisi para gangster tersebut, Pero lalu mengambil tas hitam itu untuk dia jadikan sebagai barang bukti nantinya. Dan itulah perjalanan awal Pero sampai akhirnya terdampar di kota kecil El Fronteras dengan membawa sebuah tas yang berisi uang sangat banyak. Ketika Pero tersadar dan terbangun dari mimpi buruknya, dia melihat kalau Anna sudah ada di dalam kamarnya. Ternyata sewaktu Pero tertidur, Anna diam-diam melihat uang yang ada di dalam tas milik Pero. Anna yang menganggap Pero sebagai penjahat pun menanyakan dari mana Pero mendapatkan uang sebanyak itu. Karena Pero tidak mau menjawab pertanyaannya, Anna yang menganggap Pero adalah bandar narkobi lalu menyuruhnya untuk pergi dan membuang tasnya keluar. Hey, no, wait! Sayangnya, tas yang dilempar Anna dibawa langsung oleh Flaka yang sedari tadi memantau pergerakan Pero. Quítate. Tidak tinggal diam, Pero pun mengejar Flaka hingga Flaka yang kewalahan menabrak seorang pria dan terjatuh. Namun ketika Pero akan mengambil tasnya pun diambil oleh beberapa anak buah Culebra. Saat sedang menghajar beberapa anak buah Culebra, Pero dihentikan oleh tembakan Sheriff Espinoza dan juga Culebra. Pada kesempatan itulah Culebra dan Sheriff Espinoza menanyakan apa maksud Pero datang ke wilayah mereka. Mengetahui kalau Pero hanya singgah sebentar karena akan pergi ke Acapulco, Culebra dan Espinoza yang belum tahu kalau Pero membawa tas penuh uang pun seketika membebaskan Pero begitu saja. Make sure. Sementara itu, di sisi lain, terlihat Letnan Wes baru tiba di lokasi pembantaian para gangster kemarin dan dia bersama tim investigasi yang akan mengolah TKP. Di situ, Wes mulai merasa terancam setelah menyadari kalau salah satu agen yang ingin dia jebak ternyata berhasil meloloskan diri dengan membawa tas berisi uang yang seharusnya menjadi miliknya. Saat sedang menyelidiki TKP, Wes mendapat informasi tambahan kalau sebuah mobil ditemukan di wilayah perbatasan dekat dengan El Fronteras dalam keadaan terbakar. Malam harinya, Pero yang tertidur di sebuah kursi, dia dihampiri oleh Anna yang khawatir dengan keadaan Pero. Di situ, Anna meminta maaf karena dirinya sudah keterlaluan terhadap Pero. Kemudian, Anna bercerita bahwa dahulu kota El Fronteras adalah salah satu kota yang maju di Meksiko karena banyak turis Amerika yang datang ke sana. Akan tetapi, dengan seiring berjalannya waktu, seisi kota mulai dikuasai oleh gangster dan para kartel. Mereka menolak para turis dari manapun untuk memasuki El Fronteras. Para warga dilarang untuk melayani ataupun berbicara dengan warga asing. Sehingga tidak heran, sejak saat itu aksi kriminal semakin merajalela merasuki El Fronteras. Setelah menceritakan semuanya, Anna kembali masuk ke dalam barnya dan meninggalkan Pero sendirian di kursi tersebut. Tidak terasa pagi pun tiba, Pero yang baru terbangun dari tidurnya melihat kalau Flaka lagi dan lagi mencoba mencuri tas yang dia bawa. Sayangnya Pero yang akan mengejar Flaka tiba-tiba terjatuh dan terbanting karena kakinya yang sudah diikat oleh Flaka. Ketika dirasa Flaka sudah aman di sebuah gang, dia pun lalu membuka tasnya. Dan betapa kaget dan bahagianya Flaka saat melihat isi dalam tas tersebut adalah uang. Namun tiba-tiba Pero mendobrak keluar dari balik pintu yang berada di belakang Flaka.
Hingga Pero akhirnya bisa merebut tasnya kembali meski para warga menjadi tahu kalau Pero membawa uang penuh di tasnya. Thanks a lot, kid. Atas informasi dari Flaka, Culebra pun melapor pada Sheriff Espinoza kalau Pero membawa uang yang sangat banyak di tasnya. Mendengar kata uang, Sheriff Espinoza pun menyuruh Culebra agar segera mengerahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Pero dan mengambil uangnya. Cover the bus station. You tell the others. Spread out. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Wes mendatangi atasannya di kantor dan memberikan informasi palsu tentang Martin Pero yang sudah menghabisi 3 rekannya demi mendapatkan uang yang dibawa oleh para kartel. Informasi tersebut pun ditelan mentah-mentah oleh atasannya itu. Bahkan tanpa pikir panjang, dia menyetujui permintaan Wes yang meminta izin untuk melakukan misi penangkapan Pero yang saat ini diduga sedang berada di perbatasan Meksiko. That's too easy. Saat siang harinya, terlihat Pero sedang menunggu bis pemberangkatan ke wilayah Acapulco yang akan berangkat tepat pada jam 2 siang. Karena waktu saat ini masih ada beberapa menit, dia pun menyempatkan untuk membeli minuman. Ketika Pero sedang menikmati minumannya, tiba-tiba anak buah Culebra datang menghampiri Pero dengan menodongkan senjatanya dan memaksanya agar menyerahkan tas yang dibawanya. Give me the bag. What's your name, kid? Nako. Walk away quietly. Pretend like none of this ever happened. Saat itu juga, Pero yang sadar bahwa sebentar lagi akan ada yang datang. Pero pun berusaha keras bagaimanapun caranya supaya dia bisa segera pergi dari tempat tersebut. Karena pertempuran yang berlangsung cukup lama, sangat disayangkan Pero harus ketinggalan bis menuju Acapulco. Tampaknya Sheriff Espinoza dan Culebra pantang menyerah, terus-menerus mengerahkan pasukannya untuk menangkap Pero. Saat Pero hendak pergi, dia harus bertemu dengan para anak buah Culebra yang membuat Pero harus kehilangan tasnya karena dibawa oleh Flaka. Ketika Flaka terjebak di jalan buntu, Pero pun mencoba untuk memperingati Flaka kalau Culebra pasti akan menjunuhnya kalau dirinya masih membawa tas tersebut. Listen to me. Just give me the bag. Hey, wait! Better they find it with me than with you, right? Namun Flaka tetap bersikeras, hingga waktu yang bersamaan juga Culebra tiba-tiba muncul dan meminta Flaka untuk menyerahkan tas itu sambil menodongkan senjata ke arahnya. Setelah berhasil kembali mendapatkan tas miliknya, Pero dibawa oleh Ana ke dalam barnya untuk diobati karena mendapat luka yang cukup serius. Sementara itu, di sisi lain, Wes melakukan perjalanan menuju El Fronteras untuk mencari Pero hingga dia sampai di perbatasan. Kemudian seorang pria penjaga di situ menghampirinya dan mengatakan kalau Wes tidak boleh melewati pintu gerbang tersebut. Tidak terima diperlakukan tidak baik oleh penjaga itu, Wes lalu mengancam penjaga itu dengan mengatakan akan melaporkannya kepada DEA dan pihak keamanan Meksiko. Which way to El Fronteras? Beberapa jam kemudian, Flaka yang tidak terima dengan tindakan Culebra barusan mengatakan kalau dirinya tidak menyangka kalau Culebra akan melakukan itu. Bukannya meminta maaf atas kesalahannya, Culebra justru mengancam Flaka dengan mengacungkan sebuah parang untuk segera menjunuh Pero. The only way to do that is to kill a man. Now. Di waktu yang bersamaan juga, Wes telah tiba di kota El Fronteras. Di situ, dia melihat jejak sepatu Pero yang sama persis seperti yang ada di TKP di gurun kemarin. Tidak lama dari itu, Culebra yang sudah mengetahui keberadaan Pero, dia bersama kelompoknya segera mendatangi kediaman Ana karena mereka tahu kalau Pero bersembunyi di tempat itu. No, ¿qué le pasó? Did you hear about the man who shot up a woman?
Kemudian Culebra mengatakan kalau Anna tidak mau menyerahkan Pero hingga tengah malam nanti, Culebra tidak segan-segan akan membakar bar milik Anna sembari melepaskan tembakannya. Karena suara tembakan tersebut, Pero yang sedang tidur pun kaget dan terbangun. Begitupun Wes yang jaraknya tidak jauh dari bar milik Anna, dia pun segera menuju ke sana. A bunch of guys came to a woman's bar and they just started shooting up the place. And they needed to clean things up. Pero yang melihat Culebra dan para anak buahnya sedang mengancam Anna, seketika dia akan menyelamatkannya. Namun tiba-tiba Wes sudah ada di belakang Pero yang langsung menodongkan senjatanya. Di situ Letnan Wes yang mengira kalau Pero lah dalang di balik matenya ketiga anak buahnya dan para gangster. Dia kemudian langsung segera membawa Pero bersama barang bukti yang dibawanya ke kantor polisi setempat. Hola, señor. Sempat terjadi perdebatan di situ ketika Wes mengatakan kepada Culebra bahwa Pero sudah tidak ada urusannya lagi dengan mereka. Dan yang terpenting adalah tas yang berisikan uang tersebut akan dia bawa untuk dijadikan sebagai barang bukti untuk negara. Namun sayangnya Culebra tidak percaya begitu saja. Dia tetap bersikeras dengan menodongkan senjatanya dan Wes pun justru mengancamnya dengan mengatakan bahwa DEA atau Badan Narkotiko Amerika Serikat akan datang menangkap mereka semua. Dan pada akhirnya Culebra dan para anak buahnya pun menyerah lalu menurunkan senjatanya. Órale. Gracias. Kemudian ketika Wes akan membawa Pero dari situ, tiba-tiba Anna menghampiri Wes untuk menanyakan apa keterlibatan Pero dengan semua ini. Wes menjawab bahwa Pero telah mencuri uang ini dari pengedar narkoba dan menghabisi 3 orang polisi. Anna pun seketika langsung percaya begitu saja dengan perkataan Wes dan terlihat kecewa kepada Pero. Lalu Wes segera membawa Pero ke kantor sheriff. You can't just leave her. Shut up. Not my problem. Setibanya di kantor sheriff wilayah El Fronteras, Pero dibuat kaget saat Letnan Wes justru menyerahkan semua barang bukti pada sheriff Espinoza. Kemudian Pero disiksa oleh Culebra dan para anak buahnya. Tidak lama setelah itu, Wes menyerahkan tasnya kepada Espinoza. Dia pun langsung membukanya dan mengambil 2 ikat uang, lalu dia berikan kepada Wes atas imbalan dari kerja kerasnya. Sebelum pergi, Espinoza menyuruh Wes membawa semua sisa uangnya untuk digunakan bertransaksi kembali dengan para gembong narkoba. Akhirnya di situ Pero baru paham dari percakapan mereka. Pero mengetahui kalau penugasan yang Wes berikan kepadanya dan ketiga rekannya saat melakukan misi di gurun, ternyata semua itu hanyalah jebakan untuk melenyapkan mereka. Too damn good at your job. Adios. Sementara Pero akan ditahan di penjara itu selama beberapa hari ke depan. Sesaat kemudian, Culebra mendapat perintah dari Sheriff Espinoza agar mengeksekusi Pero secara senyap. Dia pun segera bergegas untuk masuk ke dalam selnya. Tetapi secara mengejutkan, ternyata Pero terlebih dulu berhasil kabur melarikan diri dan mencuri sebuah mobil yang terparkir di sebuah gang. Dengan mobil curian yang dia bawa, Pero akhirnya berhasil mengikuti Wes yang akan kembali ke kantor. Saat Wes akan memasuki pintu gerbang perbatasan, Pero yang emosi seketika menabrakkan mobilnya dengan kencang. Karena kejadian tersebut, Wes mendapat luka yang cukup parah di bagian kakinya dan berusaha untuk keluar dari dalam mobil dengan membawa sebuah shotgun. Saat Wes berhasil keluar dan hendak menghabisi Pero yang sedang pingsan, tiba-tiba Pero menghilang dari hadapannya. Pada kesempatan itu, Pero mengatakan rasa kekecewaannya pada Wes karena telah mengakibatkan beberapa anak buahnya sendiri mati.
Beberapa jam kemudian, tepatnya di tengah malam, karena Pero kabur dan Ana tidak mau memberitahukan keberadaan Pero, Sheriff Espinoza, Culebra bersama kelompoknya membakar habis bar milik Ana. Saat Ana akan dieksekusi, secara mengejutkan, mereka dibuat kaget oleh kedatangan Pero yang sedang membagi-bagikan uang pada para warga. Para warga yang sudah diberikan uang oleh Pero akhirnya berpihak kepadanya. Mereka melindungi Pero dengan beriringan menghampiri para anak buah Culebra yang ketakutan. Agar tidak mengganggu, Ana pun dibuat pingsan oleh Culebra. Lalu dia segera menyelinap di tengah kerumunan warga dan berniat akan menikamnya dari belakang. Saat Culebra akan menikam Pero dari belakang, tiba-tiba Flaka yang kini berpihak pada Pero menyelamatkan Pero dan menikam Culebra. Saat Pero akan menghampiri Ana, secara tidak disangka, Espinoza berhasil mengajar Pero dari belakang hingga tersungkur jatuh. Tidak lama kemudian, Ana pun tersadar dari pingsannya dan berhasil menjunuh Espinoza dengan sebuah pisau yang dilemparkannya hingga menusuk tepat di jantungnya. Melihat pengorbanan mereka, para warga pun bersorak bahagia karena Pero dan Ana berhasil melenyapkan komplotan Espinoza dan Culebra yang sangat meresahkan. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, Pero pun berniat untuk tinggal bersama Ana di wilayah itu dan membagi-bagikan semua uang yang ada di dalam tas yang dia bawa. Beberapa bulan kemudian, mereka pun menjalin hubungan. Mereka berdua kini membuka usaha bar kembali dan di situ terlihat mulai ada banyak orang asing yang berdatangan di kota El Fronteras. Sejak saat itu, kota ini yang sudah bertahun-tahun hancur akibat keserakahan sang penguasa, kini mulai kembali pulih dengan perekonomian yang kembali membaik.